Masa penjajahan bangsa Eropa. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan diikuti Pasai pada tahun 1521. Bangsa Portugis mengembangkan agama Katolik di daerah yang telah direbutnya tersebut. Bangsa Portugis diikuti oleh bangsa Spanyol yang akhirnya berkuasa di Filipina. Pada rombongan orang-orang Portugis dan Spanyol itu, menumpanglah orang-orang Yahudi yang telah berpura-pura menjadi penganut Katolik yang taat, tetapi tetap ingin mengembangkan ismenya. Yahudi-Yahudi Spanyol telah mengembangkan paham-paham teosofi dan kekahinan berbaju pastor di Filipina. Bangsa Spanyol diikuti pula oleh bangsa Belanda yang berhasil merebut kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan siasat pecah belah. Kerajaan lemah dibantu untuk menaklukkan kerajaan yang kuat dan akhirnya keduanya harus tunduk kepada Belanda. Siasat semacam ini adalah siasat Yahudi yang disebut Program X. Belanda menaklukkan Indonesia dengan bantuan bangsa Indonesia sendiri. Kelompok plotisme dan kelompok cahaya di Indonesia. Vrijmetselarij. Perkumpulan Vrijmasonry, Masoniah, pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1767 di Batavia, yaitu Vrijmetselarij. Pendirinya orang-orang Yahudi Belanda dari kelompok plotisme. Semula pengikut dan anggota perkumpulan tersebut terbatas bagi orang Yahudi kelahiran Belanda, Belanda asli dan Indo-Belanda. Tetapi kemudian, karena di antara mereka terdapat kepala perkebunan, kepala pemerintahan, dan guru, pengaruh mereka tersebar menembus kaum bangsawan pribumi dan guru-guru orang pribumi. Akibat pertama yang terasa, sejak itu telah ada bangsawan pribumi yang terang-terangan mulai mengkritik Islam, ia mencela sistem poligami naik haji, dan mencela pengusiran Yahudi dari Madinah dan Khaybar. Pada awal abad ke-20 Masehi, pengaruh Vrijmetselarij kian terasa karena jaringan-jaringannya telah menguasai seksi pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Program utamanya yakni pendidikan sekuler. Ada kalanya mereka berselisih paham dengan misi Katolik dan Zending Protestan, tetapi mereka dengan mudah dapat menundukkannya. Syekh Siti Jenar. Perkumpulan kebatinan yang tumbuh di Jawa yang berpangkal dari ajaran Syekh Siti Jenar mendukung pesatnya paham Vrijmasonry ini. Syekh Siti Jenar berasal dari kata Sidi Zindar, gelar bagi Syekh Abdul Jalil kelahiran Guzarat, bin Maulana Ishaq bin Abdul Qadri Al-Hindi. Sidi Zindar menyebarkan tarikat Sufi, Halajiyah, di Demak yang berpahamkan panteisme. Ajaran Siti Jenar berkembang dan berbaur dengan kebatinan Hindu-Buddha. Pada awal abad ke-20, paham ini tumbuh pesat di Jawa Tengah. Kaum bangsawan Jawa pengikut kebatinan ini akhirnya masuk ke dalam teosofi Vrijmasonry secara murni dan sebagian memborkannya dengan kebatinan Jawa. Kelompok cahaya. Kelompok cahaya, kelompok garis keras Vrijmasonry masuk pula dari negeri Belanda ke Indonesia. Di negeri Belanda, kelompok cahaya giat menyebarkan paham sosialis Marxis. Beberapa orang Belanda keturunan Yahudi aktivis kelompok cahaya datang ke Indonesia, di antara mereka terdapat Hendrius Sneevliet. Pada tahun 1914, Sneevliet dan kawan-kawan giat melebarkan jaringan-jaringannya di kota Semarang dan Surabaya. Sneevliet telah berhasil memikat beberapa orang pengurus dan anggota Serikat Islam Cabang Semarang, di antaranya Semaun dan Darsono. Semaun adalah ketua cabang Serikat Islam Semarang, sedangkan Darsono adalah seorang wartawan. Sneevliet sering diundang oleh Semaun untuk memberikan ceramah tentang sosialisme di Gedung Serikat Islam Cabang Semarang. Pada bulan Mei 1914, Sneevliet bersama kawannya yakni H.W. Dekker, J.A. Brandstander, dan P. Bergsma mendirikan Indische Social Democratische Vereniging, disingkat ISDV di Surabaya. Pada tahun 1917 Masehi, Semaun dan Darsono resmi menjadi anggota ISDV, merangkap sebagai pimpinan Serikat Islam Cabang Semarang. Mereka pun melakukan kontak dengan kelompok cahaya Nederland demi menyukseskan program-programnya.
Akibat ulah mereka, jaringan-jaringan Freemasonry ateis kian meluas dalam tubuh Serikat Islam. Pengajian Islam diubah setingkat demi setingkat menjadi pengajian Marxisme. Sebagian anggota menolak dengan tegas. Serikat Islam, SI, pun akhirnya pecah menjadi dua. 1. Serikat Islam yang tetap mempertahankan asas Islam. Pimpinan HOS Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muiz dan lain-lainnya. 2. Serikat Islam penganut aliran sosialis Marxis, pimpinan Semaun, Darsono, Ibrahim Sutan Malaka, Musso dan lain-lainnya. Mereka menamakan kelompoknya itu, Si Revolusioner Sosial. Kelompok siang menjelang ateis ini bekerja sama dengan ISDV mendirikan Serikat Merah atau Serikat Rakyat. Pada tanggal 5 Maret 1919, di Moskow, Rusia diadakan Kongres Komunis Internasional III. Lenin, pemimpin Kongres Komintern, menyerukan penyeragaman nama bagi semua gerakan komunis sedunia. Maka pada tanggal 23 Mei 1920, lahirlah Partai Komunis Indonesia, PKI, diresmikan di Gedung Serikat Islam Cabang Semarang dengan susunan pengurus, Ketua, Semaun. Wakil Ketua, Darsono. Sekretaris, Bergsma. Bendahara, Dekker. Anggota, Baars. Pada tanggal 12 November 1926, PKI berusaha menghimpun kekuatan untuk memberontak dengan memperalat kaum buruh, tetapi gagal. Sejak itu PKI bergerak secara ilegal. Pimpinan PKI banyak yang dibuang ke Digul, digantung dan sebagainya. Sebagian anggotanya masuk ke dalam tubuh gerakan-gerakan nasional dan pendidikan. Perpecahan Partai Komunis Indonesia. 1. Karena dalam tubuh PKI itu terdapat aliran garis keras, moderat, dan komunis nasional, perpecahan tidak terhindarkan lagi. Timbullah partai-partai. Partai Komunis Indonesia semula berpusat ke Kremlin, Moskow. Setelah Komintern PKI mengalami perpecahan menjadi Sentral Moskow, Sentral Peking dan Komunis Lokal, PKI memilih berpusat ke Peking, Beijing. 2. Angkatan Komunis Muda, ACOMA. 3. Partai Buruh. 4. Partai Sosialis pimpinan Mr. Amir Syarifuddin. 5. Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sultan Syahrir. 6. Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba, pimpinan Ibrahim Tan Malaka. Dan lain-lain. Ketika Republik Indonesia, RI, tengah menghadapi siasat pecah belah Belanda pada tahun 1948, Musso dan Mr. Amir Syarifuddin memproklamirkan negara komunis di Madiun yang menelan korban beribu-ribu orang. PKI membantai lawan-lawan politiknya, termasuk ribuan umat Islam. RI segera menumpas pemberontakan tersebut, hanya Presiden Soekarno pada masa itu tidak membubarkan PKI dan partai sekutunya. Setelah lama bergerak secara ilegal akhirnya PKI timbul kembali. Mereka berusaha merebut hati rakyat kecil dengan janji-janji muluk. Setelah berhasil melumpuhkan lawan-lawan politiknya, PKI menjadi sponsor Nasakom dan Ganyang Malaysia. Mereka menghimpun kekuatan dan akhirnya meletuslah G30S PKI pada tahun 1965. Akibat peristiwa itu, PKI dibubarkan. Anggota PKI dan simpatisannya yang tidak tertangkap menjadi PKI malam dan berusaha merasuk ke setiap organisasi yang ada. Sebagian mereka masuk ke lembaga-lembaga keagamaan lokal dan kebatinan. Sebagian masuk Nasrani atau tetap dalam keateisannya.